punishment, ancaman keras akan ada di belakangnya, baik persekot di dunia, DP ataupun down payment di dunia diberikan oleh Allah sebelum di hari akhirat, atau Allah akhirkan agar kelak diadab dengan adab yang perih dan pedih di akhirat. Maka di sini kami akan memberikan contoh-contoh bagaimana di dalam hadis-hadis yang sahih Allah memberikan punishment di dunia sebelum akhirat dikarenakan tidak mengagungkan sunnah dan menyepelekan sunnah. Dilarang oleh Nabi demikian dan dia sengaja untuk menyelisihinya. Maka kami kumpulkan contoh-contoh di sini dengan sanad-sanad yang sahih agar kita menyadari bahwa permasalahan sunnah wajib kita agungkan di atas kepala kita. Kita hidupkan sunnah-sunnah yang ada. Meskipun bukan wajib, bukan wajib. Tapi ini sunnah Nabi. Maka kita ambil contoh-contoh di sini gambaran bagaimana Allah memberikan iqab al-ajilah, down payment di dunia sebelum di hari akhirat kelak. Diberikan adab di dunia. Yang pertama bersumber dari hadis, yang mana hadis ini tentang fikih adab seseorang minum. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naha an yasroba min fi asyiqa. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yasroba rajulun min fi asyiqa. Maknanya, dilarang seseorang minum dari bibir teko langsung. Maknanya, di zaman dulu tempat air minum itu untuk berjamaah. Disimpan air ke teko, disimpan air ke kendi, maka diminum untuk berjamaah, bukan untuk satu orang. Untuk orang-orang yang ada di rumah. Itu adat dari Arab. Arab itu semua berjamaah, makan berjamaah. Maka kita makan berjamaah dengan istri-istri kita, maaf, istri-istri, bukan istri saja. Maka kita makan bersama 14 orang. Sekebelasan anak, ada 11. Dharmasraya United, kesebelasan. Dan the coach ataupun pelatih impor 3. Ibu-ibunya dari Yaman, dari Arab. Maka kita makan berjamaah dengan mereka. Tidak pernah kita makan sendiri. Tidak berjamaah. Maka dari sunnah pun minum berjamaah. Ditempatkan di teko, kemudian dikucurkan gelas. Ini untuk ibunya, untuk istrinya, untuk anaknya, dan sebagainya. Maka di hadis disebutkan, naha Rasulullah SAW an yasroba rajul min fi asyiqa. Dilarang oleh Nabi seseorang minum dari air kendi, air teko, tidak dikucurkan ke gelas untuk diminum nanti berjamaah, tapi dia minum seperti ini. Akhirnya mungkin virus COVID-19 menempel, ataupun yang sebagainya, dari kejorokan, dari bau mulut. Maka adab al-Islamiyah, adab yang sehat, yang menjauhkan dari virus, menjauhkan dari bakteri-bakteri. Tidak langsung diminum, nanti habis itu diminum orang. Ke gelas diminum, dari mulutnya dia. Maka adab Islamiyah, adab menjaga kebersihan. Dan ini diusahakan di rumah seperti itu. Maka disebutkan di dalam hadis ini dari Ayub As-Sikhtiyani, seorang perawi hadis, bahwa umbitu, aku dikabari, ana rajulan syariba min fi syiqqa fa kharajatil hayyah. Berkata perawi hadis Ayub As-Sikhtiyani bahwa aku dikabari di saat aku meriwayatkan hadis ini, kemudian ada orang yang mengatakan, nggak apa-apa minum dari teko langsung pun. Akhirnya dia sengaja menyelisihi sunnah Nabi. Nabi melarang jangan minum langsung dari teko karena orang-orang minum juga. Maka dia tidak peduli, nggak peduli.
Di saat minum kharajatil hayyah, keluar dari mulut teko di saat dia minum ular. Terbayang king cobra keluar dari ujung teko tersebut. Keluarnya kemana? Wallahu alam, ke mulutnya dia atau mematuk dia. Maka hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Ismail akhbarana Ayyub an Ikrimah an Abi Hurairah. Maka sanadnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sanadnya sahih. Ismail yang mana dia itu Ibnu Ulayyah, imam. Dan Ayyub di sini Ayyub As-Sikhtiyani, Ayyub Ibnu Abi Tamimah, imam. Dan Ikrimah juga imam muhadits, muridnya Abi Hurairah dan muridnya Ibnu Abbas dari Abi Hurairah. Maka sanadnya sahih. Di mana Nabi melarang seseorang minum langsung dari teko. Kemudian berkata Ayyub perawi hadis, aku dikabari ada orang yang menyelisihi sunnah dan tidak menghormati sunnah. Tidak peduli. Akhirnya sengaja dia menyelisihi hadis Nabi. Nabi melarang untuk meminum langsung dari mulut teko, dia minum, keluarlah kharajatil hayyah. Maka perlu diketahui kalimat hayyah di lugah Arabiyah berbeda dengan lugah Indonesia. Hayyah adalah jenis ular yang khusus. Yang mana hayyah itu kalau di Indonesia kan adalah ular bandotan. Yang istilah Latinnya the viper. Ular yang mematikan, yang bentuknya pendek, gemuk. Mungkin bapak-bapak tahu nama daerahnya apa? Pendek, gemuk. Dan kepalanya berbentuk segitiga. Ular bandotan namanya. Maka di sini viper, sangat beracun. Ular-ular ini tidak panjang seperti ular-ular yang panjang 2 meter. Di sini pendek, hanya mungkin setengah meter, namun gemuk dan kepalanya segitiga. Dan yang paling masyhur seperti di Bogor, dinamakan ular koros atau ular tanah. Siapa yang dari Jawa Barat tahu ular koros ataupun ular tanah, yang nama ilmiahnya Angistrodon rhodostoma. Dan begitu pun ular derik masuk kepada ular jenis ini, pendek, gemuk, maka ini dinamakan hayyah. Maka makna fakharajatil hayyah, ular pendek yang sangat berbisa, bukan ular panjang seperti ular yang tidak berbisa yang biasa berwarna coklat, ular sawah dan sebagainya. Maka bukan itu, tetapi ular yang gemuk, pendek, viper, sangat berbisa. Maka ini contoh yang pertama. Dan contoh yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebelum itu telah datang hadis bahwa seseorang jika makan harus menggunakan tangan kanan. Seperti datang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar ibnu Abi Salamah, robibnya Nabi Muhammad. Apa makna robib? Anak pungutan dari janda yang dia nikahi. Maka Abu Salamah meninggal, maka istrinya, bekas istrinya Ummu Salamah dinikahi oleh Nabi. Dan darinya anak bernama Umar ibnu Abi Salamah. Maka Nabi Muhammad SAW berpoligami, menikahi dari janda-janda dari para sahabiat untuk menolongnya dan menolong dari anak-anaknya yang yatim. Maka Umar ini tinggal bersama Nabi. Dan dari ketawaduan Nabi, Nabi makan berjamaah dengan anak-anak kecilnya ini, yang bukan dari anaknya tetapi anak istrinya yang janda. Di saat didatangkan sohan, maka yang namanya anak kecil Umar ibn Abi Salamah mungkin lapar juga, langsung selonong. Maka kemudian ditangkap oleh Nabi dan mengatakan, ya gulam, samillah, kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, ucapkan bismillah di saat makan. Dan makanlah dengan tangan kanan, dan makanlah dari daerah sektor yang ada. Tidak di depannya kemudian makan yang ada di depan orang. Tidak. Mempunyai daerah kekuasaan masing-masing, daerah teritorial masing-masing. Maka di dalam hadis ini disebutkan yang menjadi poin samillah, kul biyaminik, baca basmalah dan makan dengan tangan kanan. Maka dari sunnah seseorang
adalah makan dengan tangan kanan. Maka oleh sebab itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang lain, kalau tadi Umar ibnu Abi Salamah, sekarang datang dari Abdullah ibni Umar dan Jabir ibni Abdullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminih, fa inna syaiton yakulu bishimalih." Maka jika seseorang makan, makanlah dengan tangan kanannya, jangan dengan tangan kirinya, karena syaiton makan dengan tangan kiri. Jelas dari dua hadis yang kami berikan, hukum fikih apa? Makan itu dengan tangan kanan dan minum dengan tangan kanan. Sekarang kita masuk kepada hadis yang berhubungan dengan ta'dzimus sunnah, pengagungan sunnah, dan uqubah liman taraka sunnah muta'ammidan. Dan the punishment, ancaman keras bagi mereka orang-orang yang menyelisihi sunnah dengan sengaja. Maka diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Salamah ibnul Aqwa. Berkata Salamah ibnul Aqwa yang menjadi saksi di sini, makan bersama Nabi seperti biasa Nabi makan berjamaah dengan keluarganya dan dengan tamu-tamu dan yang lainnya. Maka dikatakan oleh Salamah ibnul Aqwa, pada suatu hari akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ar rajulin. Nabi makan bersama sahabatnya yang lain. Kemudian orang ini akala bishimalih. Dia makan dengan tangan kirinya. Nabi mengatakan kepadanya untuk menghidupkan sunnah, "Kul biyaminik." Makanlah dengan tangan kamu. Orang ini mendengar Nabi dan tahu apa yang diinginkan oleh Nabi, menghidupkan sunnah makan dengan tangan kanan, dan zahirnya di sini wajib. Kul biyaminik, makan dengan tangan kamu. Orang ini di dalam hadis Salamah ibnul Aqwa diriwayatkan oleh Imam Muslim ini mengatakan, "La astati', aku tidak sanggup ya Rasulullah." Nabi Muhammad SAW tahu, dan Allah yang menciptakan orang ini pun tahu apa isi hatinya. Disebutkan di dalam hadis, "Fama mana'ahu illal kibr." Tidaklah yang menghalangi dia untuk makan dengan tangan kanan kecuali kesombongannya, tidak mau tunduk kepada perintah Nabi makan dengan tangan kanan. Dia makan dengan tangan kiri, kata Nabi makan dengan tangan kanan. Sombong di hatinya, tidak mau tunduk, pasrah kepada Nabi. "Na'am ya Rasulullah, tentu wahai utusan Allah, aku makan dengan tangan kanan mengikuti kamu." Tidak mau aslam, padahal ngakunya Islam misalnya. Yang jelas dia seorang sahabi, kita tidak usah memburuk-burukan. Yang jelas di sini dia tidak mau untuk makan dengan tangan kanan mengikuti sunnah Nabi karena al-kibr, kesombongannya. Apa balasan dari Nabi dan dari Allah? Diberikan punishment, ukubah yang kontan, DP, down payment di dunia sebelum akhirah. Idan lastata'ta, maka kalau begitu tidak akan pernah engkau untuk makan dengan tangan kananmu lagi. Maka disebutkan oleh Salamah ibnul Aqwa, pada saat itu fi hadzal waqt la yastati an yarfa yadahu ila fihi. Berarti orang itu apa? Paralyzed. Apa paralyzed? Lumpuh tangannya. Tidak bisa mengangkat ke mulutnya. Gara-gara apa? Gara-gara sombong. Makan dengan tangan kiri. Kata Nabi, makan dengan tangan kanan. Nggak sanggup. Maknanya malas. Tidak mau mengikuti sunnah. Akhirnya kalau begitu kamu nggak akan pernah mengangkatnya lagi. Setelah itu tidak bisa dia mengangkat kepada mulutnya, lumpuh seketika. Maka ini pun dari al-uqubah. Sampai jam berapa saya? Masih lama? Jam 5, alhamdulillah. Dekat. Dan dari sunnah juga telah datang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sya'tha, kunna qu'udan fil masjid ma'a Abi Hurairah fa'adana al-muadzin faqama rajulun minal masjid yamshi fa'atba'ahu Abu Hurairah basarahu wa ba'da dzalika qala Abu Hurairah amma hadza faqad asa Abul Qasim, amma hadza faqad asa Abul Qasim. Di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim untuk kisah yang ketiga, bahwa Abu Hurairah bersama seseorang di masjid sebelum masuk waktu adzan.
Kemudian datang muadzin, masuk adzan, tidak dijelaskan adzan duhur, asar, maghrib, isya. Yang jelas yu'adzinul muadzin. Seorang muadzin adzan telah masuk waktu. Kemudian dilihat oleh Abu Hurairah, orang ini waktu adzan malah keluar. Dan keluarnya tidak balik lagi. Bukan keluar misalnya ambil air wudhu, kemudian balik sholat berjamaah. Ini tidak. Maka diikuti oleh Abu Hurairah pandangan orang ini keluar, maknanya dia tidak akan kembali lagi. Maka dikatakan oleh Abu Hurairah, fa inna hadza faqad asa Abul Qasim. Maka tidaklah yang diperbuat oleh orang ini kecuali membuat marah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dari fikih di sini, awas, tidak boleh seseorang